Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore milenial farmer. Kembali lagi bersama saya Nafisa Dan saya Reta yang akan menemani kalian live pada sore hari ini. Wah, nggak terasa nih Kak, kita sudah memasuki episode ke-7 Black Friday tahun ini. Jadi kita tinggal satu episode lagi nih Kak di minggu depan. Wah, tidak terasa ya kayak sudah OTW episode terakhir nih. Tapi jangan sedih buat kalian yang ketinggalan live kami dari episode 1 sampai dengan 6. Kalian bisa langsung tonton di YouTube kita Rojokoyo TV. Dan jangan lupa follow akun TikTok kami @rojokoyogroup dan akun Instagram kami @rojokoyo_group. Nah, seperti biasanya nih kita selalu mengadakan kuis di setiap episodenya. Bagi pemirsa yang menjawab kuis dari kami dengan benar akan berkesempatan memenangkan giveaway special anniversary Rojokoyo Group yang akan diundi nanti pada saat HUT CV Rojokoyo Group Indonesia. Nah, pada episode kali ini pertanyaannya adalah apa fungsi ex-house band di kandang ayam close house? Nah, bagi kalian yang sudah tahu jawabannya langsung saja tulis di kolom komentar ya. Dan untuk kalian yang masih ragu bisa nih simak live kami. Ya. Sebelum masuk ke pembahasan, kita saksikan cuplikan berikut ini. Kali ini nih Kak, kita mau bahas apa sih? Kok saya lupa ya? Ya gimana sih Kak Reta ini masa sama acara sendiri temanya lupa. Jadi gini nih Kak, kita hari ini mau bahas pentingnya update kandang khusus untuk peternakan ayam broiler Kak. Oh gitu ya, karena kan saya kan pernah denger ya ada kandang open house dan closed house. Nah sebenarnya apa sih Kak perbedaannya dan kenapa kok penting untuk upgrade kandang closed house di peternakan ayam? Nah sebenarnya itu saya juga masih bingung Kak, makanya hari ini tuh kita langsung datangkan ahlinya Kak. Wah, siapa itu Kak? Berarti nanti saya bisa dong tanya-tanya tentang kandang yang baik untuk peternakan ayam itu seperti apa? Bisa banget dong Kak, buat Kak Reta dan pemirsa yang mungkin sudah penasaran siapa sih beliau ini, langsung saja kita panggil tim dari channel YouTube Jonam Sensei. Selamat datang. Alhamdulillah kita dapat undangan dari tim Rojokoyo Mas ya. Senang sekali kita hari ini tuh seperti semakin melebarnya sayap-sayap tentang dunia peternakan, apalagi ini Rojokoyo suatu supplier yang besar ya di Kediri. Amin. Mantap lah buat tim Rojokoyo. Amin. Mungkin juga tambahan gini Pak, momen-momen ini ya, event-event seperti ini mungkin nanti bisa lebih digencarkan. Iya. Karena memang perkembangan dunia peternakan sekarang semakin melesat dan juga perlu edukasi teman-teman itu kalau secara face to face itu memang lebih efisien. Tetapi kan apa, waktunya yang kita kan terlalu repot kan gitu ya. Makanya dengan adanya podcast-podcast kayak gini itu sangat membantu teman-teman seperti itu. Dan tentunya menambah ini ya Pak wawasan dari peternakan Iya, lebih mudah. Sebelumnya kita belum memperkenalkan diri Mas. Oh iya. Kita belum dipersilakan tuh menunggu dipersilakan dulu. Saya kabar dulu deh. Kabarnya hari ini. Alhamdulillah sangat benar-benar excited kita. Apalagi ya ini undangan khusus eksklusif kita benar-benar semangat hari ini Kak. Sudah sore tetap semangat ya Pak? Semangat. Meskipun kita datangnya telat ya. Iya. Telat berapa? Setengah jam Mas kita di sini. Tapi pemirsa setia menunggu. Alhamdulillah. Ayo teman-teman Rojokoyo di seluruh Nusantara yang ikuti kontennya di Shopee dan TikTok ya Kak. Iya, betul. Perkenalkan nama kita adalah saya Conam. Saya Muafiq Iksan. Dari channel YouTube Conam CC, channel informasi dan dan berbagi seputar peternakan. Tepuk tangan dulu dong untuk channel Jonam Sensei. Dari Pak Jonam. Ini dari mana Pak?
kami Oh, asalnya. oke. Kita Conan Sensei itu sebenarnya 2, yaitu saya sendiri, Khairul Anam, yang satu lagi Mas Iksan, juga dari salah satu tempat Blitar Timur namanya Kecamatan Selopuro. Kita Blitarnya paling timur sendiri, hampir mepet Malang lah kita. Berita pelosok ya. Dan profil kita itu peternak. Kita memurni peternak asli, namun kita sudah nggak ternak. Kita udah hari ini sudah benar-benar fokus 100% itu konten YouTube dan pemberian edukasi yang menghubungi kita, yaitu teman-teman ternak dan sebagainya yang mungkin baru ternak. Pokoknya kita fokusnya itu konten dan penyebaran edukasi peternakan seluas-luasnya itu. Oh, Itu profil kita hari ini ya. iya. Berarti akhir-akhir ini kesibukannya lagi ngapain ini, Pak? Hari ini yang jelas kita memperkenalkan close house sederhana di masyarakat umumnya. Karena apa kita memilih di close house sederhana ini? Disebabkan kita mengetahui lapangan yang benar-benar jarang bisa dijangkau peternak yang memang itu segmennya menengah ke bawah, bukan lagi menengah ke bawah lagi, benar-benar segmen yang nggak bisa dijangkau. Kita ada untuk memberikan edukasi ilmu yang kita dapatkan bahwa close house itu yang kita gambarkan tidak lagi dengan biaya yang mungkin miliaran ya, Iya. ratusan atau Iya. bahkan puluhan juta, atau disederhanakan lagi dengan jutaan itu bisa dikerjakan sendiri atau diajari lewat konten kita. Kita berikan di YouTube. Ya, edukasi di YouTube, dicontoh, dikerjakan sendiri. Oke. Tanya kita, oke. Minta bantuan kita, oke. Semua kita kerjakan di sini. Berarti apapun dilayani ya. Iya, Pak? apapun dilayani. Karena gini, tambahan Iya. sesuai dengan visi misi kita di channel YouTube Conan Sensei, khususnya di tim Raga itu memang kita sebagai livestock information. Jadi memang dari segi perjalanan mungkin nanti kita lebih dalam kupas di materi aja, karena ini masih pembukaan. Oh, iya. Gambarannya awal seperti itu dulu. Iya, Jadi iya, sebenarnya iya. biar penasaran dulu lah. Seperti itu mungkin. Nah, dari tadi kan bicara tentang tim Ragil itu juga ada kelasnya Ragil. Oh iya. Nah, Dibaca Mas. tim Ragil itu sebenarnya apa sih, Pak? Ragil ini bermula pada waktu 2020 waktu pandemi. Iya, Awalnya ya 2019 sih. 2019 pas kita mulai itu. Dan 2019 belum apa-apa sih Mas. 2020 tepatnya ya. Tepatnya. Waktu benar-benar pandemi bulan 3. Bulan 3. Kita coba ngonten. Kontennya ya konten ala kadarnya sih. Kadarnya sih. Iseng, cuman ngonten di kandang 1, 2, itu kadang-kadang tetangga yang susah ayamnya itu dibesarkan, Sakit ayam trouble lah. trouble, Trouble. sakit, nggak bisa besar dan sebagainya. Nah, saya nggak tahu kenapa ini bisa terjadi dalam hidup saya. Mengalir aja. Tidak Saya direncanakan. nggak direncanakan sama sekali. Kita Saya tiba- ngalir aja. buat ramuan, belum ada namanya ya, pokoknya ramuan penggemuk Kita lah. pakai. Kita pakai. Loh, ternyata kok Hasilnya bagus. hasilnya Iya. excellent sekali, luar biasa. Itu tepatnya di kandangnya Mas Iksan Di kandang partner saya. saya. Sebelum ini Kandang jadi saya YouTuber sendiri. juga sama saya. Nyewa di kandangnya ini. Begitupun prosesnya berjalan panjang lah intinya buat saya sama Isan itu saya tawarin ini Mas konten sama saya gitu. Oh, iya. Barusan pulang dari Jakarta. Nganggur di rumah Kembali konten. lagi Ternyata mau. Jadi nambahin aja, Oh. perjalanan kita itu nggak semudah seperti yang kita capai sampai hari ini seperti ini Mbak ya. Jadi awal kita ngonten itu ya banyak orang mencibir kamu itu peternak gagal. Nah, Ngelawat ayam nggak bisa kok, sok-sokan ngasih tahu orang peternak sampai Iya. gitu. apalagi ramuan. Kan ramuan itu kita buat sendiri lah. Di situ memang kita kan, saya ketemu Mas Khairul itu memang dulu awalnya dari sesama peternak kemitraan broiler. Jadi kita ketemu, terus akhirnya kita coba ya sering sharing terus kok gimana sih, karena kualitas pakan dan DOC yang kurang bagus, apa yang bisa kita lakukan kalau kita ngandalin obat-obat dari kemitraan itu kurang marem lah, kurang jelas lah kan seperti itu. Iya. Akhirnya kita coba dengan sistem perpaduan asam amino sama apa itu Mas? Sama Yes, protein, Mas. protein Dan perpaduan gula, itu energi. ketemulah ramuan, kita bagikan ke teman-teman.
Nah dari situ terus kita sharing, ada pencetus nama Ragil itu sebenarnya bukan dari kita sendiri Mas ya, dari salah satu teman kita sendiri, teman kita yang di Kademangan itu namanya siapa? Mas Mas Bisri. Nah, jadi andil nama Ragil itu sebenarnya yang menentukan adalah Mas Bisri. Orang lain. Tapi sekarang masuk di tim kita gitu. Makanya Dulu saking senengnya sih, dan senengnya pakai produk ini, merasa tertolong. Dan sampai saat ini Ragil, Horgil, semua produk yang kita buat dengan tangan beliau yang ngasih nama. Kita nggak pernah memberi nama. Bah, orang lain nggak itu Orang lain. sebenarnya. Ya orang itu kenapa sih kok mau kontribusi ngasih nama dan sebagainya, karena orang itu juga punya hewan ternak, kita kasih itu dan memang benar-benar oh ini dahsyat seperti itu. Nah dari situ terus akhirnya dikasih nama Ragil, dan dari situ kita berjalan. Dulu kita masih ngonten itu ya dari kandang ke kandang gitu aja, kita nggak cari apa-apa. Kandang kita kasih Horgil, ini coba dipakai, coba kok beberapa kandang itu yang sudah pakai hasilnya lumayan. Terus akhirnya karena kita juga masih minim dana dan juga hasil di kemitraan kan juga nggak seberapa, kita minus. Kalau kita terus gini, modal kita dari mana Mas untuk ngasih teman kan gitu. Makanya dirembukan ke teman-teman, dibuatlah produk, tapi dengan garis bawah itu jangan sampai produk itu harganya itu terlalu mahal. Jadi dari teman-teman membuat itu ada sisa sedikit lah untuk uang lelah, tapi hasilnya juga bisa dirasakan oleh teman-teman peternak. Maka muncullah yang namanya Horgil gitu. Nah dari Horgil kita kembangkan, tim kita ini kita buat apa? Ya kita buat namanya tim Ragil gitu, seperti itu. Jadi Ragil itu adalah ramuan gila. Aslinya ramuan gila. Bukan anak terakhir, anak terakhir. Kalau orang mikir kan anak terakhir kan gitu, tapi Ragil itu ramuan gila. Ramuan gila. Disitulah sampai sekarang terbentuk tim Ragil dan nama Horgil sampai sekarang bisa dirasakan oleh teman-teman peternak semuanya seperti itu. Kalau Horgil sendiri singkatannya? Horgil itu hormon gila. Hormon jadi gila. Horgil itu kan sebenarnya kan hormonnya Mbak ya. Jadi dari hormon itu nanti kita tambahkan, makanya di anjuran pakai itu ada tambahan tetes tebu atau gula dan terasi itu. Nah setelah itu diaduk jadi satu, itu nanti dibuat proses fermentasi dengan sistem anaerob minimal 5 hari, itu nanti jadilah ramuan Ragil itu. Jadi yang siap dimasukkan ke hewan-hewan ternak itu seperti masternya lah. Karena dulu kita pas waktu buat Ragil ya, kita fermentasi itu belum ada pengalaman, banyak permintaan yang luar biasa, kita kirim meledak. Maka kita untuk Ragil kita skip, kita ganti Horgil gitu. Biarlah dengan ramuan Horgil sekitar 1 liter kita dikembangkan itu menjadi 5 liter, banyak sekali. Jadi memang di sini itu ada nilai cost peternak itu HPP-nya ketemu, beli sedikit dapatnya banyak dan itu bisa membantu produktivitas. Nah, tujuan kita gitu. Seperti itu. Ini kan saya pernah lihat ya di YouTube-nya sama di TikTok-nya itu ya. Itu. Iya. Itu ada PHN itu apa itu Pak? Mas Kairo coba. Iya. PHN itu artinya peternak hebat Nusantara. Peternak hebat Nusantara. PHN. P-nya peternak, hanya hebat, N-nya Nusantara. Kok kenapa PHN? Pasti orang-orang tanya gitu. Pemilihannya hebat. Luar biasa namanya hebat. Ini saya berkaca pada diri saya. Saya itu ternak gagal. Loh kok bisa jadi hebat? Aneh kan gitu ada peternak. Jadi gini, nggak semua orang itu saya anggap hebat kalau belum memberikan ilmunya. Nah, kalau sudah berikan pengalamannya, ilmunya dipakai banyak orang, saya bilang itu sudah hebat, pasti sukses. Orang sudah memberikan segalanya, ternyata pengalaman dari suatu kegagalan bisa membuat orang lain sukses, itu namanya hebat. Bahkan kakak misalkan udah gagal ketimpa tangga, tapi dari pengalaman yang itu diberikan ke orang lain, jangan gagal seperti saya, dan membuatkan orang lain itu sukses. Kalau bagi saya itu hebat, sangat luar biasa kan gitu. Namanya saya sebutkan di grup peternak itu namanya grup peternak dan Nusantara, perkumpulan peternak-peternak yang memang ingin memberikan edukasi ilmunya secara ikhlas tanpa dibayar. Dan di situ kan banyak sekali di Nusantara yang gabung. Nah,
Dan disitulah terciptanya Grup grup peternak hebat Nusantara. Nah, gitu, jadi kita Kak. bisa sharing, Betul. ketemu semangat, Mm-mm. berbagi ilmu gitu ya Pak ya. Sebenarnya gini, saya nambahin dikit Mas ya. Hmm. Mungkin nanti teman-teman kurang paham sih. Masa dari itu aja sih sejarah terbentuknya grup peternak hebat Iya. Nusantara yang sekarang ini di grup kita sendiri aja udah sampai 6 grup di grup WA itu. Jadi grup 1 sampai 5 udah penuh, kita buka lagi grup ke-6. Nah, dari situ sebenarnya teman-teman itu kan kita awalnya kan tetap semua itu teman-teman terkumpul lewat YouTube Mas ya. Jadi kita di YouTube teman-teman yang menghubungi lewat konten-konten kita itu ingin belajar, kita kumpulkan di grup peternak hebat Nusantara itu, seperti itu. Jadi memang relasi kita utama memang di YouTube, dan sekarang kita mengembangkan di TikTok juga belum lama Mas ya. Tapi udah Iya, melejit udah banyak banyak. ya. Masih baru. Konten-kontennya bagus sekali ya. Wah, alhamdulillah, Iya. terima. Masih berapa bulan sih Mas? 3 bulan kita ya Apanya? untuk konten TikToknya itu. Ya kurang lebih sejak dulu sih saya nggak begitu nih ya fokus ke TikTok sih. Setelah nggak salah dulu video saya diambil Mas Yopi, karena Mas Yopi kan Oh, iya. bagian PHN gitu loh. Oh, iya. Diambil Mas, videonya saya ambil. Oke Mas, terus dia diupload ke akunnya Rojokoyo sendiri. Akun TikToknya Rojokoyo. Bukan saya. Betul. Ya, meledak. Lalu saya dihubungi sama Mas Ivan, terus apa ya dulu, di tag aja. Iya betul. Kayak konten kayak gini kok diminati. Saya pikir kan enggak. Iya. TikTok cuma tak buat event Iseng-iseng atau aja, iseng-iseng aja. lihat hiburan ketika jenuh, lihat Oh. kan banyak konten-konten. Iya. Iya. Saya di tag ke akunnya Rojokoyo yang di TikTok. Di situ tolong bantu teman-teman jawab, karena kan nggak paham tentang diesel. Nggak salah Iya, itu iya. videonya diesel. Saya masuk lah, belum masuk saya jawab semua pertanyaan. Nah dari situlah lari ke akun saya buat, karena ada Baru yang buat, betul. DM gitu Mas buatkan gini. Ketika itu saya fokus ke TikTok. Ke TikTok. Malah Iya. sekarang malah jauh lebih ke TikTok daripada Iya. YouTube. Soalnya lebih mudah TikTok sih. Heeh. Iya. Nah, kalau untuk cara masuknya ke grup PHN itu sendiri gimana? Cara masuk grup PHN sih sangat mudah, tidak dibungut biaya. Nah, tidak mempersulit. Tidak dipersulit. Ketika masuk ke YouTube, ketika masuk ke TikTok, ya teman-teman, Mas gimana cara masuk ke grup PHN? Sebenarnya mudah, tinggal sebut ketika ada nomor adminnya sih di situ di WA, di TikTok atau di YouTube. Itu kan ada nomor saya sendiri. Nah, formatnya tinggal sebut nama bapak ibu semuanya dan asal daerah. Kok harus gitu Mas? Ya jelas kalau kita nggak kenal kan nggak Iya, sayang katanya. iya. Apalagi nggak kenal suatu daerah teman-teman semua, ya kita tahu dari mana, misalkan Mbak Vita Mbak Visa hubungi saya. Mas ini minta tolong gini lah, saya kan nggak kenal, Iya. kita sebut dulu nama ibu siapa, pasti kan sebut Mbak Visa, asal dari mana, wah asal dari Kediri, kita tahu. Nah kalau sudah tahu kita masukkan grup PHN, belum itu kan kita kenalkan Mbak Visa dari Kediri hadir. Oh dari situ anggota mengenalinya. Saling sapa. Saling sapa, Mbak Visa, saya juga Kediri loh kan gitu. Iya. Ada yang lain Mbak Mbak Reta dari Sumatera misalnya gitu, Sumatera Selatan gabung pertama. Saya masukkan di grup, ternyata yang dari Sumatera juga ada. Saya juga dari Lampung, saya juga dari Padang. Nah, dari situ Ajang silaturahmi terbentuk. Euforianya luar biasa. Nah, jadi bagi pemirsa yang mau Betul. gabung ke grup PHN bisa langsung saja ya. Caranya tadi kan sudah dikasih tahu ya. Sebut nama, asal daerah. Simpel kali. Iya. sekali. Nah, bicara soal YouTube Chonam Sensei. Ya. Oke. Nah, kenapa kok berpikiran gitu? Apa ya? Dulu. Sedikit asal, tapi suka saya tuh Iseng memang kayaknya, iseng juga. Conam Iya. biar mudah kan. Kebanyakan YouTuber itu kan memang mengambil dari salah satu nama sendiri. Iya. Dan nama saya sendiri kan kalau dipanjangin Conam itu kan Khairul Anam. Kalau kayak sebutnya. ya itu, kalau saya sebut Khairul Anam kan terlalu Iya. panjang. Takutnya orang kalau nyebut itu skill lidahnya itu kepleset ya. Khairul Anam YouTube kan susah ya. Iya. Saya singkat Conam gitu.
Dari Conam kok kurang itu ya, Conam aja kurang ada istilahnya kurang menarik. kurang, Saya kurang suka. unik lah. Saya sering lihat anime, sering lihat kartun kesukaan lah, itu kan sering sebut sensei gitu kan. Sensei itu kan saya ambil dari bahasa Bahasa Jepang. Jepang, Nah, iya. maknanya kok dalam sekali. Di situ sensei itu ketika orang dianggap berilmu, orang dianggap guru, master, dianggap sensei. Iya. Dia lebih dituakan gitu lah kalau di Iya. Jepang. Kalau di kita kan guru kan guru SD, Iya. SMA Terlalu formal. terus Formal. ketika kuliah kan dosen, ketika udah tinggi lagi atau master atau Dokter, sebagainya. dan Kalau di sebagainya. Jepang sensei. Sensei. Itu lebih enak ya Mas. Iya, betul. Lebih dihargai, lebih didengarnya itu kan saya pakai ya udah mengalir aja. Seperti itu. Dan kebetulan Conam itu bagi orang-orang itu nggak asing. Itu ibu kota, salah satu ibu kota di Korea katanya. Oke. Jadi penggemar saya langsung nyebrang ke Korea, Jepang gitu, penonton. Penontonnya itu. Ya betul, langsung lompat aja gitu. Sampai situlah kebentuk namanya Conam Conam Sensei. Sensei, ya. Nah kalau untuk pembuatan kandangnya sendiri itu paling jauh itu sampai mana? Kandang upgrade closest Iya, ya. iya. Paling jauh, Mana Mas kita? ya kita ambil semua daerah kita Mulai ini masuk. mulai. Kalau luar pulau sih Sumatera, kita mau Sumatera mulai dari Lampung sampai Aceh kita siap. Kadang kita sudah Nah, ada. Kalimantan cuman kita belum terrealisasi karena jadwalnya padat. Cuman kalau jadwal ke Kalimantan kita ada, Ada, tapi tapi belum belum. dikerjakan. Iya. Dan yang sudah PO jauh-jauh hari itu NTT nanti. Tepatnya NTT Flores. itu Flores. Itu sudah ngantrinya sudah dari 2 minggu yang 2 lalu minggu itu yang lalu. jauh-jauh dari NTT datang ke Datang ke Blitar. sini. Cuman minta tanda tangan, antri ke kita. ingin lihat Oh, seperti, iya, seperti iya. apa sih tim ragil itu, cuma seperti itu. Ingin tanya seperti apa sih tim ragil itu, dan kok di luar kan lihatnya wah kan gitu. Iya. Kayaknya orang penasaran datang ke sini, dan juga memang kita lebihnya itu kan kita memberikan pendampingan Mas ya. Iya, betul. Dan yang beda dari orang-orang yang jualan lainnya. Jadi orang-orang jualannya kan profit itu yang dipakai untuk nomor 1. Kalau kita yang pertama itu adalah asas kekeluargaan dulu. Teman-teman sama peternak kita datang, apa yang bisa kita bantu, kita kasihkan. Kalau orang itu ambil barang di kita, ya itu mungkin rezeki kita kan. Ya. Kalau orang itu nggak ambil barang di kita, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mengedukasi. Ya. Seperti itu. Makanya sampai orang NTT datang ke sini. Terus yang lain NTT Mas, yang di Cirebon mungkin Mas? Sekarang proyek besar-besaran di Cirebon. Di Seragen, terus di Ponorogo, di Malang itu tingkat 3 semua kandangnya yang minat kerjaan kita. Dan sekarang kan kita memang awalnya orang tahu kan di kita itu mengupdate kandang khusus ya. Iya. Nah, sekarang memang kita mengikuti perkembangan pasarnya. Sekarang kita mulai juga untuk mulai bangun dari nol Mas ya. Iya. Mulai bangun dari nol dengan budget itu sesuai yang dimiliki peternak. Oh jadi menyesuaikan. Menyesuaikan yang dimiliki Iya. peternak. Kita nggak matok. Nggak matok, misalkan banyak kan kalau pemborong nih per ekor 70.000 misalkan, berarti kan ingin populasi berapa? 50.000, berarti 70.000 kali 50.000 ketemu harga jadi kandang seperti itu. Kita nggak 3M tengah. nah, kita ya ada uang berapa, lahannya seberapa, kita melakukan pendampingan di situ. Terus saya tanya, Mas saya ada uang 200 juta ini yang baru bertanya pagi tadi belum Iya. saya jawab Iya. di Facebook. Bisa Mas. Nah, rata-rata gitu konsumen saya punya uang segini, bukan kita buat ini Pak sekian, bukan gitu. Konsumen Mas saya ada uang 200 juta, tolong buatkan dana apa bisa. Saya selalu jawab bisa. Jangan jawab Tidak ke bisa. orang itu nggak bisa. Itu akan menurunkan Iya. mentalnya. Iya. Itu yang saya larang untuk teman-teman. Berapapun budgetnya, bilang bisa. Kita Itu. bisa carikan Itu. solusi kan gitu. Iya. Tugas kita kan memberi solusi kan gitu. Segmennya tadi kan kita memang fokus ke menengah ke bawah. Kita layani dengan sepenuh hati, sebisa mungkin kita membuat teman-teman itu puas. Kan kadang kan masuk akal 200 juta kok sama Bisa. kandangnya sama close-nya apa ya mampu. Sering Iya. kita diujian seperti itu sering Mbak. Jadi Sering. Mas nggak masuk akal bangun kandang dari nol cuma habis 200 juta dengan populasi misalkan 10.000. Kadang orang yang nggak tahu pasti ngomongnya, oh orang ini ngaco kan seperti itu. Iya. Tapi setelah orang datang kita kasih tahu, kita kasihkan penjelasan, ya memang ternyata bisa. seperti Terbukti. itu. Terbukti. Bisa terbukti. Gitu. Nah untuk
kandang close house sendiri. Ini gimana sih Pak, kandang close house itu yang seperti apa gitu? Maksudnya kandang close house. Kandang close house itu seperti apa itu ya? Iya. Kayak hotel mungkin Mas. Kayak hotel Mas itu. Kalau dibilang teman-teman yang Lamongan kemarin kan hotel ayam Pak Hotel ayam, namanya. ya. Kalau kita itu. kita posting di YouTube, kita posting di TikTok, kalau orang yang sudah terbiasa itu nggak akan bertanya. Kalau kan orang yang baru mengenal dunia peternakan, masa kandangan kayak gini kan gitu. Iya. Masa ini kandang buat ayam terlalu mewah lah atau dan sebagainya. Ya itu ya kita membuat seperti itu sebenarnya nggak mewah, biasa ya Mas. Tapi bagian orang tertentu mewah. Nah, spesifikasinya kandang close house sendiri itu gimana Mas? Kalau bagi kita, tim kami itu minimal ya, kandang pertama itu rapat, benar-benar rapat. Nah, terus kemudian idealisasi kandangnya, ukurannya itu benar-benar ideal. Panjang kandang lebarnya itu sesuai. Jadi antara nanti angin yang masuk dan keluar itu tidak ada terjadi jam-spot atau turbulensi. Itu. Nah, pertama tadi kan rapat, kemudian ideal. Ketiga itu kesesuaian penggunaan alatnya, mesti blower. Ya, minimal blower aja. Blower itu harus benar-benar maksimal. Katakanlah ayam 5.000 ekor. Keperluan blower itu kan kurang lebih ya sekitar 2,5 loh kan, ya aneh, 2,5 gitu. Kita bulatkan aja 3 itu kan buat 6.000 ekor, ya udah biarin, nggak apa-apa, malah lebih bagus kan, anginnya kan lebih kenceng. Nah, ayamnya kan cuma buat 5.000, kalau blowernya harus 6.000 kan insya Allah untuk angin di dalam itu nggak akan kekurangan, malah kelebihan, kecukupan terus kan. Itu yang kita berikan edukasi yang peternakan. Dan keempat, kita sudah melakukan standarisasi yaitu dengan cell deck. Dulu sih paranet dan gitu, Kuasa sederhana. Paranet. Ya sekarang benar cell deck wajib kan, kita wajibkan cell deck. Karena ketentuan kemitraan itu juga seperti itu. Ya kita mengedukasi teman-teman itu ya pelan-pelan ya. Ya ini kandangnya rapat, kemudian kesesuaian lokasi kandangnya tadi, terus blower, pak cell deck, terus kemudian kelima itu listrik. Listrik harus benar-benar kunci utama ini. Kalau nggak ada listrik ya nyalain blower bisa, nggak bisa, repot. Listrik itu kalau kandang di tengah sawah itu mungkin agak susah ya Kak. Iya, agak susah. Agak susah. Itu kita ada solusi. Tapi solusinya itu saya tahan dulu. Kita berhubungan energi non listrik kalau itu. Nah, kita bahas listriknya dulu. Sebelum mengupgrade kandang atau bangun kandang close house, teman-teman itu harus benar-benar memperhitungkan tentang sumber daya. Sumber daya ini bisa nggak masuk ke saya sesuai dengan keperluan di lokasi kandang itu kan gitu Mas. Rata-rata teman-teman itu cuman bisa listrik satu pas. Sedangkan listrik satu pas itu terbatas. Mungkin nanti akan trouble di ini voltase listrik itu kalau jaraknya lebih dari 50 meter sampai 100 meter itu akan drop. Wattnya kecapai, tapi voltasenya nggak akan nyampe. Akhirnya drop listrik itu nggak bisa, susah itu. Dengan ketentuan itu maka dari itu kita membuatkan segmen itu untuk populasi di 5.000 ke bawah itu bisa menggunakan listrik satu pas. Kalau di atas itu harus 3 pas. Nah, 3 pas ini orang akan sedikit kaget karena biayanya nggak murah. Berdirikan gardu 3 listrik atau namanya trafo, 3 pas tuh nggak cukup dana 25 juta untuk mendirikan. Ini harus dipertimbangkan. Dari itu dipikirkan untuk teman-teman ingin upgrade kandang close house. Kalau kandangnya di atas 10.000, 15.000 sampai 20.000, oke, 3 wajib, 3 pas, dan mengeluarkan dana sekian itu menurut saya itu nggak sia-sia. Tapi kalau cuma populasi di bawah 10.000 harus 3 pas, itu harus dipertimbangkan ulang.
Berarti Gitu, tergantung populasinya Betul. ya. Oh, Kan, kan 3 pas itu kan setiap bulannya kan pajak. iya. Iya. Kalau misalnya pakai alternatif lain seperti menggunakan genset atau diesel gitu. Pasti itu. Pasti. Genset pun juga pasti. Kemudian berlanjut tadi, berarti kalau sudah listrik tadi keberapa? Lupa. Kelima. Pasti kan ada teman-teman yang ingin bangun kandang di tengah sawah, kebun. Nah, kalau di luar pulau itu pasti kan di hutan atau kebun, hutan sawit atau sebagainya. Iya. Kan jarang kan. Untuk listrik kan susah. Susah. Kita di pertengahan tahun 2021 kita mencoba bekerja sama dengan salah satu pabrikan besar namanya Kubota. Kok kenapa nggak pakai produk lain? Iya. Kita Iya, kenapa, Pak? kita ini kita tanya sendiri, jawab sendiri. Iya, Awal udah terbiasa. Kenapa kita pilih Kubota Iya. nggak Yanmar dan sebagainya? Lain. Karena Kubota itu komitmennya sudah bagus untuk konsumen Nusantara. Iya. Ya, cabangnya sudah luar biasa besar di Indonesia. Terus spare partnya melimpah luas, produknya kan terjamin, teruji. Kalau Dia engine Jepang sih memang udah teruji daripada Iya. lainnya kan gitu. nggak kenapa nggak pakai dompeng ya. Iya. Kita belum berani aja sih. Kita kan ini ya banyak dikenal orang. Ya mungkin ada sebagian orang menganggap kita itu kan public figure. Tapi kita menyarankan yang beresiko. Ya nanti kan larinya ke kita. Kan gitu. Iya. Wah ini menjerumuskan kan gitu. Apalagi kan gini, di kandang closed house itu kan kunci utamanya itu adalah kalau tanpa listrik ya, kalau nggak ada listrik itu otomatis kan dengan diesel itu sendiri. Kalau kita memakai diesel ya ada sih yang lebih murah ya diesel. Mungkin kalau diesel lain untuk beli Kubota dapat 1, beli engine lain itu dapat 2. Pasti orang mikirnya sangat efisien, tetapi dari segi ketahanannya karena itu menjadi kunci. Kita misalkan beli engine, perhitungannya gini sih simpelnya ya Mas ya. Iya. Kita beli engine yang 11 PK 15 juta. Kita beli engine lain, merek lain itu dapat 15 juta udah dapat 3. Tetapi ketika kita pakai engine lain itu trouble, investasi kita di kandang itu ratusan juta, bagaimana Iya. miliaran gitu loh. Iya. Kalau kita tidak memperhatikan aspek itu ya menjadi resiko besar di situ. Makanya kita menyarankan engine yang sudah teruji seperti itu. Iya. Jadi untuk tidak menimbulkan dampak yang lebih besar Betul. lagi. Iya. Tambah lagi Kubota juga suaranya sedikit Silent. silent. Lebih ramah sedikit ya, tapi nggak banyak ya. Tidak Kalau berisik gitu. suara diesel pasti berisik. Iya, berisik, iya. Cuman ini kan lebih agak sedikit senyum, makanya cocok kita pakai gitu lah pemilihannya. Mari Pak, silakan bisa diminum dulu Pak. Iya. Iya, tadi kan Iya. perjalanan jauh ya. Terima kasih ya Iya. Pak, kita Silakan. icipi. Saya minum nggak ya? Ya, silakan Pak. Nah ini Ada yang tanya, Kak? Pak ada yang tanya Ya. dari Itu nanti langsung dapat kaos berarti yang tanya. Oh ya? iya. Dapat Dapat kaos nih nih. yang tanya. Oke. dari akun Anae Ebes. Wah, nebes. Yes. Pertanyaannya kira-kira 1 bulan listriknya habis berapa HA ya Kak? Berapa? Itu. List. Dalam 1 bulan ya? Ya dalam 1 bulan. Nah, langsung jawab. Boleh Pak? Ya boleh. Ya. langsung aja. Buat anak Ebes, ini ngomong Anak Ebes. anak Ebes ya akunnya. Ngomong kakak dari mana? Ya salam dari saya Conam Blitar Kak ya. Terima kasih sudah bertanya ke akunnya Raja Koyo. Mudah-mudahan jawaban saya ini buat Kak anak Ebes ini Bisa tambah yakin. ya tambah yakin ya. Betul. Penggunaan listrik dalam 1 bulan itu tergantung ini ya. Tergantung pemakaian blowernya. Ya. Nah, terus dengan pemakaian lampunya, kalau lampunya itu tidak termanajemen juga habisnya juga banyak. Nah, kalau blower itu mulai dari 0 hari sampai pertengahan mungkin 15 hari itu kan nyalanya nggak semua kan, kan cuma 1, 2, terus mungkin direct 1 lagi.
jadi nggak full, itu masih irit. Tapi kalau sudah mungkin umur 25 sampai panen langsung nyala semua ya terasa. lumayan. Blower 4 itu biasanya ya di angka-angka 3 juta lah per bulannya, Per bulannya. kurang lebih. Bisa lebih. Tergantung umurnya juga. Kalau cuma umur 30-an hari ya nggak sampai, mungkin 3 juta lebih dikit, atau bisa nggak ada 2 juta. 2 juta. Kalau sudah umur 40 hari, wah bengkaknya memang luar biasa di situ. 40 hari itu berarti 15 hari di umur 25 sampai 40 hari itu kan sekitar 15 hari. Kalau seharinya itu memakan daya listrik minimal 200.000, tinggal kalikan. Itu berapa hari? 2 juta lebih. Tapi kan 3 juta loh. itu juga tergantung tambahan itu mas, listrik yang masuk di dalam kandang. Jadi Betul. kan di dalam kandang itu kan ada listrik 1 pas sama 3 pas. Iya. Nah kalau kita hitung berapa lah itu kan misalkan kita buat populasinya aja. Kalau 3 pas populasinya berapa dengan blower berapa kan gitu. Tapi rata-rata kita ngitungnya itu dalam populasi mas ya. Ya. Kan populasi 5.000 dengan listrik 1 pas, habisnya listrik berapa lah itu estimasi. Kalau 5.000 di antara 3 juta itu tadi mas ya, 3 Ya. juta 3 juta 500 seperti itu. Dan nanti Tergantung populasi. kalau populasi lebih banyak otomatis kan juga Iya. pemakaian listrik lebih tinggi Banyak. seperti itu. Nah itu dia jawabannya anaknya Ebes. Anaknya Ebes. Ya. Selamat nih, sekali lagi saya ulang Ya. buat anak Ebes dari Kediri. Iya. Selamat mendapatkan 1 buah kaos dari kita. Kaos eksklusif mas ya? Iya, seluruh dari kita. Dari kita, oke. Ya, siapa lagi yang mau bertanya silahkan ya, bisa langsung bertanya. Nanti pasti bertanya, ngambilnya di mana? Kan Oh, ini iya. udah Kediri loh. Langsung aja ke Rojokoyon sini. Di Rojokoyo kan juga menyediakan kebutuhan peternakan. Wah. Gitu. Langsung ke Eh sini. kak, Iya. anak Ebes dari Kediri nanti bisa ngambil di Rojokoyo ya? tokonya Rojokoyo kak, ambil kaos kita. Perlihatkan akunnya. Anak Ebes ini loh Kak, kemarin pas online berikan ke Kak Reta atau siapa mungkin ya yang ada di Rojokoyo mendapatkan kaos gratis dari kita. Selamat sekali lagi. Selamat anaknya Ebes. Nah, Pak mau tanya nih, berapa ukuran kandang yang ideal untuk awal ternak ayam broiler itu? Ideal. Awal-awal ya, berarti peternaknya itu belum sama sekali ternak. Ya pemula. Pemula Ya, sekali. yang masih bingung ini. Hah? Ini saya sudah punya jawaban dan sudah membuat sistem ini buat teman-teman yang mengawali ternak. Itu kita ukurannya 8 kali 30. 8 kali 30 itu saya jabarkan. 8 kali 30 itu enggak. Hal pertama, lahannya tidak terlalu luas. besar, atau mungkin di bawahnya silakan, enggak masalah. Yang penting itu sudah ideal. Idealnya. Nah, kalau agak agak kecil nggak masalah, malah nggak masalah. Kalau lebih besar dari 8 kali 30 beda lagi ceritanya, karena selisih sedikit mempengaruhi semua biaya yang nanti ini. 8 kali 30 itu kandang benar-benar ideal untuk awal ternak ayam broiler. Tempatnya, biayanya, terus kemudian nanti ketersediaan listrik, jumlah populasinya, kemudian produksinya juga tidak terlalu besar. Terakhir, dengan 8 kali 30 itu manajemennya juga tidak terlalu repot. Ini akan bersambungan. Ya, dijabarkan luas 8 kali 30 itu untuk bangunnya, lahannya itu juga tidak memakan biaya besar, tidak terlalu besar lah. Mungkin dengan dana di 100 juta, di bawah 100 juta lebih dikit itu bisa berdiri kandang ini dengan populasinya masih Populasinya berapa? konsepnya itu sederhana sekali lagi. Kalau minta baja ya sorry Beda. Jack ya, kita tak mampu ini omisan. Ideal ya Pak Ida. Kandang seperti itu bisa layak itu dengan bangunan cor, atapnya galvalum karena biar gak panas. Karena jangan asbes ya teman-teman, walau murah. Ya pertimbangan lagi, Iya. minimal spandek atau galvalum itu untuk meredam panas begitu. Ya kandang terlihat bersih lah kalau Iya. itu kan. Itu yang pertama solusi kita 8 kali dulu pakai cor dan
atap galvalum atau spandek. Kemudian dibuat sistem tekuk mungkin lebih efisien. nah ini segmen dulu. Oke. Kemudian yang kedua kandang cor, dan itu tadi kedua itu full kayunya pakai glugu, itu lebih murah lagi Kak. Jadi bisa ditekan di bawah 100 juta. 100 juta. Full glugu 8 kali 30 ketika mungkin kira-kira bangunnya habis 350.000 per meter sudah Mas. 300 Kali ya. Coba dihitung gitu. Biar teman-teman yang ikuti live di akunnya Rejo Koyo itu bisa ini mengerti, paham Iya. ya. 8 kali 30 ya. Bisa diberikan estimasinya Benar lagi lagi. gitu. 350 Mas. Oke, 8 kali 240 kali 350 ya. Nah, kalau 84 menggunakan juta. baru ketemu 84 juta. Bangunan berdiri. Bangunan berdiri. Kalau segini dana saya Kok kurang. murah Ya kalau orang punya duit murah Mas. Iya. Lah saya tak pilih bambu full bambu aja. Itu udah full berdiri semua. Udah full. Kemudian ada tanya lagi, pasti ada tanya. Kok murah banget kan gitu. Cek mahal. Oh, cek mahal. Malah cek mahal nih. Masih bisa dikurangi lagi. Ya bisa. Oh iya. Yo wong Jawa Timuran ndak iso ya piye. Enggak ada yang enggak bisa di tim lagi gitu. Oh, ada solusi Semuanya lagi. teratasi. Iya. Kemudian pakai full bambu. Full bambu lebih murah. Ya di sini harus dipertimbangkan lagi, full bambu bisa lebih murah, setapnya mudah. Coba Mas full bambu. Oke. Pakai dengan anggaran 300.000 per meter ya, nggak terlalu full bambu lah. Kalau terlalu bambu ya nemen aja. 72 juta, mungkin bisa di bawah 70. Sekitar Juta. 60 sekian bisa. Nah, ini kalau full bambu lah. Ini kalau saya walaupun bambu masih ada cor-cornya sedikit lah, maka di Ya, angka lebih 70. Gitu. Tapi idealnya sih di glugu tadi kayu. Hmm. Karena kita kan sekarang udah arahnya ke sistem close house. Jadi kalau sistem close house itu bangunan yang simetris, itu untuk upgrade-nya lebih mudah. Kalau bambu kan kadang lebih rumit, Iya. kadang bocor dan lain sebagainya seperti itu. Iya. Tapi kalau saya ngotot ya nggak Ya, nggak masalah. Kita Oh. bisa ada solusi di situ Iya. gitu. Di sini kita juga melayani, juga harus memberi solusi. Ketika full bambu lo nanti rusak Mas, yo pasti toh. Namanya bambu kan ada umurnya. Iya. Nah, kita membuat spekulasi bisnis manajemennya ya, membuat perbandingan teman-teman semuanya. Jadi gini, kalau full bambu itu harus ada perhitungan 5 tahun. Iya. Minimal 5 tahun, anggap aja kandang ini roboh lah. 5 tahun nggak bisa dipakai. Pak. Nggak bisa dipakai namanya bambu. Ada perhitungannya. Di 5 tahun ini peternak harus pinter-pinternya memanajemen kandangnya. Betul. Nah, harus cuan lah istilahnya. Di 5 tahun itu mungkin saya rasa HPP-nya akan ketemu di 1,5 tahun kalau bambu ya. Iya. Kalau peternaknya maksudnya belajarnya itu benar-benar mengikuti saran teman-teman yang sudah sukses, yang Pengalaman profesional juga. gitu, diaplikasikan mungkin sekitar 1,5 tahun sampai 2,5 tahun sudah HPP sudah kembali 1 semua. tahun setengah itu kan berarti kan 9 periode. Mas. 9 ya kurang lebih gitu. Karena kan kalau kita hitung dengan tadi kan kembali ukuran 8 kali 30 ya. Populasi 5.000 Kita Mas. populasi ya 6.000 Mas. 6.000 ya. 6.000, populasi 6.000. Hmm. Kita dapat rekornya misalkan 5.000 lah ya, kalau saya tinggi-tinggi. Rekor 5.000 kan berarti udah dapat 5 kali 6 30 sekali panen. Dikurangi operasional sekitaran ya 50% lah, 15 juta udah PP. Enggak sampai 1,5 tahun. Kalau sederhana mungkin operasionalnya nggak terlalu tinggi ya. Nah, tergantung sih, ada yang sangat sedikit kok teman-teman itu. Iya. Ada yang sangat Kembali lagi ke pengalaman ternak. pengalaman. Sebenarnya Iya. Di dunia peternakan itu kita nggak bisa saklek dengan ilmu yang sudah ada sih. Beda peternak, beda kandang itu sudah beda manajemen. Iya. Gitu. Yang ada apa? Kita hanya bisa sharing. Pengalaman saya seperti ini, pengalaman kita seperti ini. Mungkin yang diterapkan di kandangnya masing-masing ternak itu kan berbeda-beda manajemennya seperti itu. Tapi ya memang kembali lagi ke pertanyaan tadi, ukuran 8 kali 30 itu udah ideal Mas ya? Ideal. Mungkin bisa ditambahkan lagi Mas, idealnya seperti apa sih? Nah. Untuk ngarah ke close house-nya mungkin belum dijelaskan tadi. Ya, terus untuk populasinya juga. Nah, Iya. Populasinya kan sudah pas. Ya. Biayanya kan
sudah ideal. Mungkin gitu kalau bangun kandangnya sekitar 70, pasti upgrade-nya juga 70. Memang upgrade itu separuhnya dari bangun. Itu fakta. Bahkan kalau kandang yang miliaran itu ya bisa lebih untuk upgrade. Nah, kita hitungkan dengan anggaran 150 juta mungkin bisa, sudah puas. Itu sudah genset, sudah dan alat-alat. Sudah lengkap ya. Sudah. Ya kalau lengkap full enggak begitu. Enggak. Oh, iya. Cuman siap operasi dengan sederhana, siap check in lah gitu Kak. Nah, dengan 150, tapi kalau ingin bagus ya 200, siapkan 200 untuk populasi 6.000 begitu. Dan dengan ukuran segitu peternak masih bisa pakai listrik satu pas. Loh kok bisa? Karena dengan kandang segitu menurut kita yang berpengalaman di lapangan itu menggunakan 3 sampai 4 blower itu masih cukup dengan listrik satu pas. Kalau 5 blower itu harus beranjak ke 3 pas. Jadi gini, masang listrik 3 pas tadi kan mahal. Iya. Jadi kan kalau satu pas kan masih murah. Jadi kan di sini efisiennya. Kalau kandang ini 8 kali 30 dibesarkan mungkin 8 kali 40, selisih 10 meter. Ini sudah nggak bisa pakai listrik satu pas. Pasti harus beranjak ke 3 pas. Jadi yang sebut saya jalan itu. Kemudian operasionalnya juga dengan kandang segitu ya itu nggak terlalu besar, masih mampu lah, orang-orang awal ternak itu masih mampu. Dan manajemennya dengan kandang 6.000 itu manajemennya sekarang sudah kategori standar. Tapi kalau sudah 10.000 untuk peternak awal, saya nggak menyarankan. Iya. Itu saya menyarankan nanti untuk 10.000 takutnya nanti bunuh diri orangnya kan. Kecil aja nggak belum pengalaman langsung besar. Langsung besar ya. Itulah yang saya sebut idealis dari kandang itu ukurnya 8 kali 30 sesuai bentuknya, sesuai budgetnya, sesuai dengan nanti ilmu yang akan diterapkan. Gitu. Seperti itulah mungkin gambarannya. Gambar. Mulai pembangunan itu biasanya dilakukan survei ke lokasi Betul, dulu ya Pak. betul sekali. Berarti kalau misalkan ke luar Jawa itu juga disurvei juga. Keluar Jawa sekarang untuk efisiensi kerja kita by phone, ya, video call mungkin bisa, terus lihat denahnya sekian karena kan kita ada tim ahli di sini nambah tim. Kita jaringannya YouTube, TikTok yang jelas itu akan dilihat banyak orang. Kita hari ini mempersiapkan tim-tim yang membantu kita. Jadi by phone aja kita bisa. Kemudian kita buatkan RAB ya untuk teman-teman Nusantara dibaca. Misalkan ada yang tanya, ini kalau bahan bakunya saya siapkan aja gimana? Ya nggak masalah. Pekerjaannya kita oke kan gitu. Kita jasa aja oke. Full semua juga oke. Nggak akan tolak namanya rezeki ya. Itu ya palu gada ya. Kalau butuh beada gitu ya. Berarti enak sekali ya Pak ya, fleksibel. Iya. Soalnya kita berangkatnya memang dari peternak nggak beda. Kita berangkatnya dari peternak itu kita tahu seperti apa sih yang dirasakan peternak. Ketika sekarang apalagi ya lagi gencar-gencarnya transisi antara kandang open house ya, kandang open house ke closed house itu memang banyak peternak yang belum siap untuk mengikuti perkembangan itu. Jadi memang tugas utama kita untuk melakukan pendampingan baik support mental maupun finansial supaya teman-teman tetap bisa mengikuti perpindahan antara open house ke closed house ini dan juga teman bisa tetap berproduksi seperti itu. Tapi kita di situ. Nah terus Pak, apa saja komponen yang harus ada di dalam kandang closed house itu sendiri? Komponennya macam-macam. Banyak sekali ya. Ya karena konsep kita sederhana, kita bicara sederhana aja ya. Iya. Jelas kalau blower itu pertama itu kan blower, kemudian cell deck. Kalau konsep kita sederhana, kata orang yang mau upgrade dulu. Upgrade itu kan pasti sudah ada peralatan, contohnya tempat makan, tempat minum. Kalau saya nggak saya upgrade, manfaatkan itu selagi bisa dimanfaatkan. Jadi nggak beli. Mentang-mentang ini closed house harus diganti semua. Itu saya nggak akan mengedukasi ke finansial, akan
akan jatuhnya akan mahal nanti kalau kita semua harus di-update semua. Yang kita update-nya itu pertama blower, cell deck, dan kita tambah itu untuk harus yang terpal harus beli teman-teman. Terpal itu sekarang kita punya standar. Ukuran yang paling bagus untuk terpal A8 untuk menahan panas. Sekarang kan panas sekali kan. Iya. Global warming lah sekarang kita sadari. Kemudian untuk sampai kita sudah tegaskan pakai A12 yang dulu menjadi A8. Pertama dulu atap A5. ini ya A5 kan. Kita sekarang balik ke A8. Dulu samping itu A8, sekarang A12. Kita semakin aja berkembang karena kita tahu lapangan. Lapangan itu berkata, oh tidak, jangan kasih ini nasional, nanti peternaknya sudah bayar mahal-mahal tapi nggak awet, daya tahan kasihan. bahan baku kan beda. Bahan bakunya beda gitu. Setepa kemudian panel yang sama memang. Panel listrik itu. Panel itu pasti diminta sama kebetulan, itu adalah otaknya dari kinerja blower itu. Mau proses itu kan kalau ketika suhu luar panas, dengan adanya panel itu di setel bisa dingin bawahnya, sedeknya bisa dinyalakan, blowernya bisa digerakkan 1, kalau kurang panas bisa menjadi 2, kurang panas lagi digerakkan 3 dan sebagainya. Dan itu bisa disetting mati. Dan bisa di kapan waktunya mati dan kapan waktunya nyala. Ya Mas Yan ya. Ini bisa tambahin. Ya hampir sama seperti itu sih. Karena gini, kembalinya lagi untuk apa tadi itu di komponen ya, komponen. Karena apa kok dikatakan kuncinya itu di sel deck, karena itu kita benar-benar membuat laju angin di dalam kandang itu terpacu dengan blower itu tadi. Kalau kita kandang open itu kan angin. Terkait alam ya, kalau anginnya enak, tapi kan kalau ketika tiba-tiba cuaca di situ panas, otomatis ayam besar pasti penting. Makanya kita perlukan kunci panel itu tadi di kandang itu tadi untuk merubah, misalkan di dalam suhu luar kandang itu 32 derajat, kita bisa menyeting suhu di dalam kandang itu 27 atau 28 derajat. Jadi ayam lebih nyaman dan juga pertumbuhan lebih maksimal seperti itu. Komponennya itu sih. Untuk lain-lainnya ya pemanas tradisional kan bisa ikut ke manajemen kandang yang open house sih. Kuncinya di situ tadi. Kuncinya itu aja cukup, siap berangkat. Iya. Nah, untuk pemasangan blower sendiri itu ada ketentuannya apa yang terserah, yang penting ini gitu. Oh ya. Ada, pasti ada. Ya pasti ada. Pasti ada. Jadi SOP-nya ada. SOP-nya kita yang sekarang itu untuk pemasangan blower itu harus diperhitungkan antara jarak kandang sama lahan yang nanti akan dibuang anginnya oleh blower. Itu lahannya orang atau lahan sendiri, atau di depannya itu ada pohon dan sebagainya. Nah, kalau ada pohon itu harus ada penghalang. Kalau lahannya orang sedikit dimunduri. Kalau sekarang kita itu kalau kandang open, nah masanya memang kita sedikit mundurin karena desain dari kandang open itu masih tradisional. Jadi kalau kita pasang blower mepet gini, blower ini akan kena sinar matahari, akan kena hujan. Makanya dari itu kita pasang ke belakang sedikit agar tidak kena matahari dan kena hujan, lebih awet gitu. Mungkin sekitar 1,5 meter lah, 1,5 meter ya betul. Itu untuk pasang blowernya agak pokoknya ke belakang dan. Jadi ini atap terus agak. Selain itu, kenapa kok saya aja menganjurkan agak mundur? Biar ada teras. Ketika blower ini trouble, ada benahi ketika maintenance tadi itu nggak susah pakai tangga. Jadi tinggal melangkah aja Mas. Nah, namanya terasnya tadi itu. Dan juga karena kita tambah Mas ya. Aspek yang perlu kita perhitungkan juga itu aspek lingkungan. Jadi blower itu kan pasti kencang ya, tarikan tuang dan anginnya itu kencang lah. Itu tanah, setelah itu punya tanah yang punya kandang sendiri atau tanah orang lain, itu yang perlu diperhatikan. Kalau memang tanah itu fresh kandang, jadi perlu dibuat kayak tutup penghalang. Jadi nanti ketika angin terbuang itu langsung naik ke atas, tidak mencemari lingkungan. Tapi kalau masih ada spread 20 meter atau 15 meter ke depan itu punya tanahnya pemilik kandang sendiri, so far oke, nggak masalah.
Untuk penghalangnya itu menggunakan apa? Bebas. Bisa kalau Total memang bisa. tempatnya agak padat penduduk, teman-teman itu menggunakan kayak itu loh, spandek mas ya. Spandek galvalum. buat miring galvalum. Kalau tempatnya di daerah kebun atau apa ya paranet itu bisa. Jadi nanti debu-debunya dari buangan dalam kandang itu tertahan oleh paranet. Jadi yang masuk ke sana angin yang sudah bersih lagi. Karena kunci utama kandang closed adalah aspek lingkungan yang perlu kita pertimbangkan. Seperti itu. Itu kayak untuk pemasangan blowernya. Ya. Nah kalau untuk sistem pintunya itu gimana Pak kalau yang closed house itu? Pintu. Heeh. Pintu. Ya itu perlu pertanyaan Ke bagus. dalam, Iya. ke Jadi belakang, atau Iya. kadang Iya. Pintunya ya jelas Sekali akan keluar. jadi. Betul. Kalau ke dalam ketarik ya langsung masuk. Bukan. Pintu itu sebenarnya ada dua. Kalau saya yang bagus sih, yang bagus closed itu ada dua. Pertama pintu masuk utama itu dari gudang. Yang kedua itu sebelah blower. Ketika emergency enggak harus lari. Enggak harus lari ke tengah-tengah kandang kan. Ini namanya buat bikin ayam stres. Langsung aja ke pintu emergency dekat blower. Harus dibuatkan. Berarti ada dua. Ada dua pintu. Betul. Ada dua pintu. Emergency dan pintu masuk untuk ABK. Nah, di kandang closed tadi untuk pertanyaan di pintu itu memang menjadi bisa sebagai kunci ya. Karena apa? Kunci untuk melihat kecepatan angin. Iya, iya. Nah, jadi ketika kita buka, kita tutup, ketika blowernya lah, oh ternyata anginnya lumayan kencang. Jadi ketika ada trouble atau gimana kan, pasti kalau ketika blower mati, pintu itu akan terbuka. Nah, jadi itu untuk bisa menjadi pertanda ketika ada error di dalam kandang itu sendiri. Dan yang kedua, ada sistem pintu yang sekarang kalau untuk kandang besar itu teman-teman pakai sistem kayak rolling door. Oh, yang geser Nah, gitu jadi kan. ketika buka ditarik ke samping. dalam samping, lalu ditutup lagi. Karena apa? Oh, iya. Kalau kandang panjang itu memang harus rapat di dalam pintu itu tadi, gitu. Karena tarikan angin memang sangat kencang. Kalau kandang standar memang pintu yang kebuka ke dalam tadi nggak masalah. Tapi kalau kandang panjang, tarikannya itu kan bisa nanti buka tutup atau terpalnya di pintu itu sobek atau apa kan itu juga sering membenahi seperti itu. Nah, untuk sistem kandang closed sendiri itu ada berapa sistem? Sistem proses. Iya, Mas Kali? sistem kandang closed. Sistem kandang closed. Banyak ya. Banyak. banyak. sekali. Jadi kan seperti yang disampaikan itu ada 3 ya. Jadi satu closed sederhana, yang kedua semi closed, yang ketiga closed modern. Nah, dari situ kita mengambilnya di yang tengah yang menjadi idealnya ya. Ya, Karena kita betul. sektor yang kita pakai itu sektor menengah ke bawah. Jadi kalau closed sederhana itu kebanyakan sebagian besar belum bisa diterima oleh beberapa kemitraan karena standarnya belum masuk sesuai dengan kemitraan itu. Kalau di semi closed kita bisa mengatur closed yang sudah ada itu kita buat bagaimana kemitraan yang akan mengisi kandang kita itu bisa menerima dengan sistem yang kita masukkan. Kalau sistem closed modern ya kita nggak usah bingung, BPA semua pasti mencari. Iya. Cuma kan nilai investasi yang kita masukkan juga berbanding lurus dengan hasil kandang yang akan kita buat seperti itu. Nah, sebenarnya apakah wajib Pak buat upgrade kandang open house ke closed house? Itu. Wajib atau bisa nih tetap pakai kandang open house? Gimana? Jawab aku Wanan. Askar aja dulu. Kalau saya mantan peternak open, kalau saya pribadi sih ini bukan wajib, tapi ini kebutuhan. Iya. Iya toh. Aneh ini pertanyaan nih. Kalau sekarang itu teman-temannya bilang ini wajib, yo balik lagi kebutuhan nih kayak gimana gitu. Tergantung orang yang masing-masing ya. Kalau kebutuhan open aja dari segi kebutuhan masih oke ya silahkan. Tapi kita kan ini semakin maju zaman, semakin pesat juga informasi yang kita dapat. Perkembangan ini kalau kita nggak mengikuti, kita akan tertis zaman. Iya. Apa? Dulu kandang postal tertinggal dengan kandang open. Nggak ada kandang postal. Kandang panggung. Sekarang kandang panggung sudah mulai merasakan ditinggalkan, beralih ke closed house. Sampai kapan teman-teman akan bertahan? Kalau nggak dari sekarang itu setidaknya update kecil-kecilan lah, mengikuti zaman.
Kita aja setiap bulan perkembangan HP ya, Iya. ada merek aja itu. Kalau kita Iya. ketinggalan satu pencet menu aja sudah sobek. Kalau Iya. bagi saya ya, Iya. ketinggalan sosmed apa satu di generasi kita ya itu mungkin Suatu akan ketinggalan ya bilang susah mas. Terbukti loh Pak. Iya. Betul. Ketika mungkin kebanyakan orang masih itu pakai, contohnya ya pakai handphone yang mungkin masih hanya dipencet, nggak ada internetnya. Iya. Iya. Sekarang udah susah loh pencet menu ini aja. Bayangkan, tapi kan masih dipakai kan kebutuhannya Iya. tadi. Kebuatannya cuma buat nelpon, SMS cukup kan itu. Sampean kebutuhannya ya. Lah kan kita mulai kayak gini podcast dan sebagainya gitu. Ya tadi jawaban saya fix tergantung Tergantung kebutuhan. Cuma secara nambahin mas ya, secara idealnya memang kita harus kalau niat kita memang terjun di dunia peternakan, seyogianya kita tetap mengikuti perkembangan itu. Karena apa? Selama saya belum orang-orang terdahulu yang sudah bermain di ayam ya, sekarang itu aja perpindahan dari ya itu kandang open sekarang ke close house itu belum gencar loh. Sekarang sudah ada kandang rak koloni. Ya kan mas? Iya, rak koloni seperti apa? Nah, kandang rak koloni kan jadi di dalam sistem close house itu masih ada kandang lagi. Jadi dibuat kayak rak-rak itu. Jadi ayam tidak jadi satu dengan kotoran. Jadi kotoran turun sendiri. Itu kalau dari versinya teman-teman itu untuk pertumbuhan lebih bagus mas ya. Lebih bagus, ayam lebih bobot dan juga untuk koksi. Jadi penyakit itu lebih berkurang karena koksi itu timbul ketika ayam jadi satu dengan sekam dan kotoran. Jadi kan ada bakteri di situ. Ketika kotoran turun terpisah dengan ayam, itu koksinya juga akan hilang. Nah, ketika kita sekarang sudah ada kandang rak koloni, orang yang sekarang sudah masih bertahan di kandang open, itu mungkin karena dia track recordnya dulu bagus di kemitraan, jadi kemitraan bisa mengupayakan. Tapi kalau nggak mengikuti ya lama-lama kan tertinggal gitu, karena di dunia peternakan sekarang inovasi itu terus berkembang Mbak. Makanya kita di channel YouTube Kunan Sensei kita fokus di dunia peternakan, turunan apa yang di peternakan kita sampaikan, dan juga kita selalu mengiringi perkembangan di dunia peternakan itu seperti apa. Kita edukasi ke teman-teman peternak agar teman-teman peternak itu juga bisa ternyata perkembangannya di dunia peternakan seperti ini loh. Juga ternak akan sedikit lebih maju lah, lebih berkembang mengikuti perkembangan zaman itu sendiri seperti itu. Terus detailnya kalau masa detailnya langsung aja kunjungi channel kita ya. Iya. Kunan Sensei. Banyak sekali ya Pak ya. Masih banyak sekali. Nah ini bagi pemirsa yang mau tanya-tanya ini masih bisa ya Pak ya? Silakan masih kita siapkan cukup kok. Kalau ada yang tanya sambil Langsung dapat kaos ya. masih dapat. Kalau kita tadi yang tanya dapat Enggak ada ukurannya. Kalau hostnya tadi tanya itu dapat, pertanyaan ada 10 mas. Kita ngasih tahu 10 berarti. Jadi nggak usah aja kak ya. Seperti itu. Nah juga tambahan nanti makanya teman-teman pasti tanya kenapa kok di ruang podcast ini ada produk Horkil atau produk seku maupun cair ya. Jadi kita jelaskan ke teman-teman pengikut setia channel YouTube Kunan Sensei dan juga Rojokoyo Group. Kita di sini nanti ada kerjasama dengan Rojokoyo Group, dan juga untuk teman-teman area sekitar Kediri dan sekitarnya ingin mencari Horkil nggak perlu datang langsung ke kita. Di Rojokoyo sudah disediakan dan juga ada juga di Shopee ya. Shopee juga ya. Rojokoyo juga. Nah, dan juga untuk waktu terdekat ini untuk pembelian Horkil cair 4 botol di Shopee-nya Rojokoyo langsung mendapatkan satu kaos premium punyanya tim Agil. Makanya untuk teman-teman mumpung kuotanya masih ada, segera borong produk Horkil di Shopee-nya Rojokoyo. Seperti itu. Nah, setelah ngobrol dengan Pak Conam dan juga Pak Ihsan tadi, kita jadi tahu nih apa pentingnya update kandang close house untuk peternakan ayam broiler. Jadi itu tergantung kebutuhan ya. Iya, betul. Nah, jadi buat kalian yang mau upgrade atau konsultasi terkait kandang close house, bisa banget nih langsung saja hubungi kemana Pak? Banyak jalur ya Mas. Iya. Banyak jalur. Iya. Yang pertama bisa hubungi langsung admin dari tim Agil. Iya. Ada bisa hubungin
saya sendiri Mas Iksan atau Mas Khairul Anam, dan juga bisa yang lebih mudah komen di YouTube Conan Sensei atau di TikToknya Conan Sensei, nanti langsung akan kita masukkan di grup peternak hebat Nusantara. Seperti Nah, itu. jadi untuk pemirsa itu udah nggak perlu khawatir lagi ya untuk bisa konsultasi mengenai kandang, untuk Betul. pembuatan kandang. Nah, untuk kebutuhannya sendiri bisa langsung konsultasi di Rojo Koyo. Siap. Iya. Siap. Jadi semua masalah-masalah itu akan teratasi. Iya. Ada pertanyaan di Shopee. Di Shopee juga ada. Oke. Iya. Oh, Shopee Iya. mana? Ada diskon nggak? Ya, ada diskon nggak dari akun Ari Kusnanto 4121. Nah, untuk produk Gorgil ya ini. Heeh. Ya, coba ada diskon apa enggak nih? Buat Kari Kusnanto Shopee. Orang dalam ini. Ya, buat Ari Kusnanto khusus untuk pembelian tadi sudah kita sebut pembelian produk Gorgil ya, kebetulan kita dibantu teman-teman Rojo Koyo. Setiap pembelian 4 botol akan kita kasih kaos gratis ya. Mungkin ini yang kita berikan, yang kita pakai ini. Jangan ada gambar di belakang, nggak perlu balik Mas ya. Iya. Yang penting nanti dapat kaos premium dari kita tanpa embel-embel syarat dan sebagainya. Pokoknya beli 4 botol langsung otomatis dapat. Langsung nanti bisa kembaran ya, Pak. Iya, Mas. Mbak Talia. Kemudian Ada ini pertanyaan dari santri _kalong. Ya. buat Kak Santri Kalong 212. Teringat suatu 212. Kak, berapa in apa sin ya? Ini Berapa normalnya isi kandang dengan ukuran 20 kali 8. 20 kan 80. Coba Mas, 20 kali 8. Oke. HP-nya dinyalakan. Siap. 20 kali 8. Pertanyaan gimana Mas tadi? Berapa ekor sebenarnya ini Kak? Nanyanya kan berapa sih normalnya isi kandang. 2400. 2.400 per lantai Kak Santri Kakalong 212 ya. Jadi kalau nanti diisi atas bawah, karena kandang closed itu atas dan bawah itu kurang lebih populasinya 5.000 langsung bisa. Tapi dengan sistem Penjarangan tinggal 4.000 nanti. Itu sudah bagus Sudah lah. mantap. 4.000 kalau buat peternak mungkin awal-awal dengan keuntungan mungkin 20 juta Mas. Ya, masih ketemu lah. Masih ketemu lah. Yang penting manajemennya mengikuti Mas ya. Yang penting nomor 1 itu tetap manajemen. Produk-produk yang kita sajikan dari kita dan sebagainya itu adalah penunjang sekali lagi. Meskipun kita saponanya bagus, pakan bagus, kita udah pakai suplemen bagus, cuma manajemen yang tidak mengikuti dengan kebutuhan yang ada di kandang juga pasti tidak akan berhasil. Ya, betul. Jadi semuanya harus seimbang. Iya. Seimbang. Karena di dunia peternakan kita bermainnya kan dengan nyawa. Feel kita Iya. sebagai peternak dan juga apa yang kita rawat itu juga harus menyatu Iya. seperti itu. Kalau udah menyatu kita tahu tanpa kita pakai tentron atau kan lihat ini kalau malam kedinginan kita harus melakukan apa, kalau siang terlalu panas apa yang akan kita lakukan, pasti dia udah tahu penanganannya. Nah itu terjadi karena kebiasaan, karena beberapa kali kita sampaikan Mas ya di channel YouTube Conan Sensei itu, di dunia peternakan itu tidak ada orang pintar, yang ada adalah orang berpengalaman. Makanya bagaimana kita untuk mencari pengalaman, makanya kita bertemu dengan orang-orang, selalu komunikasi dengan orang-orang yang ada di bidangnya di dunia peternakan. Kita akan sharing ilmu, jadi kita nggak mendapatkan pengalaman langsung, kita bisa mengambil pengalaman dari peternak satu dengan peternak lainnya, seperti itu. Nah itu tadi akun santri _kalong sudah dijawab ya. Ya. Dan untuk Lokasi mana ini Iya, kakaknya? lokasinya mana ini? Nanti bisa langsung hubungin admin aja untuk Iya. Sudah ada 3 penanya Mas tadi Mas. Sudah ada Untuk 3 penanya kaosnya. ya. Langsung kasih lah, langsung kasih. Oke. Nah, Pak mungkin ada yang ingin disampaikan? Disampaikan Go Nesan, aman. kepada milenial. Ini untuk closing statement atau gimana ya? Yang kita sampaikan. Pesan-pesannya aja. Ya, Oh, ya. pesan untuk Taruh teman-teman mirip peternak aja, ya. teman-teman peternak. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti live kita dari awal sampai akhir tadi ya. Mohon maaf karena kita datangnya agak terlambat karena akomodasi di jalan tidak
perhitungan kita keliru, seperti mohon maaf sebelumnya. Dan pesan-pesan untuk teman-teman semua itu di dunia peternakan ya, sekarang itu perkembangan dunia peternakan itu semakin besar. Makanya sering-seringlah kita itu untuk mencari informasi terkait seputar dunia peternakan, karena sistem dulu peternakan itu peternak masih sangat-sangat individualis. Jadi ketika kita ternak, kita punya ilmu aja, kita pakai sendiri aja. Sekarang di tahun 2022 ini menurut kita versi kita di tim bukan zamannya. Karena apa? Semakin kita idealis, kita menutup informasi. Jadi kita tidak menerima perkembangan yang ada di dunia peternakan itu sendiri gitu lah. Juga terkait perkembangan mulai dari open house ke closed house, terus sistem manajemen itu semuanya sudah ada di genggaman tangan kita di HP. Jadi kita nggak perlu datang ke sana kemari, kita tinggal lihat di YouTube atau di apa, semua ilmu itu ada. Makanya kita rubah mindset kita dari yang dulu kita paling bisa, sekarang kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan media untuk usaha kita agar lebih berkembang seperti itu. Itu Mas Khairul. Ya. Saya cuma simpel aja, jangan pelit ilmu. Betul. Ilmu semakin diberikan semakin bertambah besar, semakin menyebar sampai ke anak cucu kan gitu. Manfaatnya banyak sekali. Kalau saya suka memberikan ilmu, nggak ingin pelit lah. Saya sendiri yang merasakan gitu. Jadi pokoknya jangan pernah pelit ilmu. Karena ilmu itu benar-benar kalau dibagikan ke banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang, kita juga akan balik ke kita. Iya betul. Semoga hari ini kedatangan kita Mas ya di Raja Koyo Group, perbincangan ini bermanfaat buat teman-teman semua, teman-teman yang mengikuti live di hari ini ya, forum ini. Terima kasih buat Pak Conam dan Ya. juga Pak Iksan sudah mau Sudah datang mau, ke ya. studio kami. Terima Ya. kasih banyak. Sama-sama. Semoga ilmu yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat bagi seluruh milenial farmer di Indonesia. Amin, mantap. Ini Pak ada bingkisan Waduh. dari Raja Koyo Group. Terima kasih banyak. Bermanfaat ya Pak. Amin. Mas jadi repot. Boleh minta fotonya dulu. Nggak Sering-sering kali ya Kak. Ya suka setiap minggu ya nggak apa-apa. Kita banyak rutenya. Kita pegang Mas. Oh iya. Ya, oke. Kak, mau ini ya. Saya ini dari Kuir Kulir aja. aja. Punyanya siapa ini? Ini Kak? punya Raja Koyo. Jasa pengiriman. Asli. Punyanya Raja Koyo. Iya. Mantap. Iya. Pengembangan Tapi khusus Kediri atau Blitar udah bisa? Masih khusus ke diri. Wah, Blitar mungkin segera di- Iya. Siapa tahu kita bergabung dengan Kuir aja ya nanti. Siap. Sukses buat tim Raja Koyo. Ya, sukses juga buat Conam Sensei. Kuir aja, mantap. Terima kasih. Terima kasih Raja Koyo Group. Terima kasih Pak sekali lagi atas waktunya. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima banyak. kasih. Terima kasih. Gak ada yang gitu Kak? Nanti kalau ketinggalan bisa diantar Oh, oleh iya. Nah, untuk pemirsa yang ada di rumah, ini saatnya yang ditunggu-tunggu. Kita akan mengumumkan siapa sih yang sudah berhasil menjawab kuis dari kami dengan benar, baik secara live maupun yang sudah kita share di media sosial kita. Nah, untuk yang pertama kita akan mengumumkan dari Instagram terlebih dahulu ya. Nah, dari Instagram ini ada @altop_km dan ada @nathanblue22 dan juga ada @dana_tony09. Selanjutnya ada @rifais9455 dan yang terakhir ada @yulia_aryani27. Yang tadi mendapatkan giveaway kaos ya, Iya, nanti bisa nanti langsung bisa. hubungi di nomor
WA Care Customer Jokoyo Group di nomor 082335844448 ya. Dan jangan lupa tunjukin bukti screenshotannya Oh iya, Kak, ya. iya, betul. Saat menonton ini. Nah, untuk layanan konsultasi gratis mengenai kesehatan dan peternakan bisa langsung hubungi di Ternakpedia ID di nomor 081259696884. Nah, untuk yang kalian ingin konsultasi mengenai produk, silahkan bisa langsung hubungi di nomor 082264906484. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube kita Rojokoyo TV. Sekian dari kami, Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.